Selamat datang di vlog gue lagi di Kicu. Sekarang gue akan mereview motor ini, Kawasaki Pulsar 200 NS. Ini motor harian gue. Kebetulan umurnya belum lama, baru sekitar 1 bulanan lebih, 2 bulan lah, hampir 2 bulan. Nah, di sini kilometernya baru 315 km. Oke. Oh iya, gue akan ngasih tour dulu buat kalian ini motor ini bentuknya kayak apa sih. Ini bentuknya seperti ini. Jadi dia udah pakai shock monoshock dengan nitrogen. Ini tabungnya kalau kelihatan. Sudah disc brake juga belakang. Ini depan. Seperti tadi gue bilang, kalipernya by Bre. Sudah AHO juga. Nah, mesinnya seperti ini. Lalu knalpotnya juga sudah underbelly. Itu knalpotnya underbelly. Ini juga menurut klaim dari Kawasaki dan Bajaj, dia aman di banjir-banjir. Jadi untuk sampai genangan sampai sekitar berapa nih? Yang penting nggak kena karburator ya, dia aman. Dia sudah dites mati di air, kerendam, dan dinyalain lagi itu aman. Nggak masuk ke mesin gitu. Sudah gue tambahin ini frame slider sama buat taruh handphone, smartphone holder. Baru itu aja sih, sama ini optional dari Kawasaki. Dapat gue nambahin mudguard belakang, karena kalau nggak pakai ini parah sih nyemprotnya airnya. Oke, kita akan coba test drive sambil gue jelasin tentang motor ini ya. Jadi motor ini adalah Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Jadi ini adalah sebenarnya motor dari Bajaj, tapi di Indonesia dijual oleh Kawasaki. Motor ini berbagi platform mesin dengan KTM Duke 200. Dia punya bor and stroke yang sama. Ini bornya 72 mili, stroke-nya 49 mili. Cuman bedanya ada di headnya. Jadi konfigurasi mesinnya sama, satu silinder, cuma beda di headnya. Kalau Pulsar ini kalau Pulsar ini dia SOHC, dia masih single cam tapi 3 busi gitu. Kalau KTM Duke itu DOHC, udah double cam tapi businya cuma 1. Bajaj mengklaim dengan 3 busi ini menghasilkan efisiensi yang lebih baik daripada hanya pakai 1 busi gitu ya. Itu bisa dilihat dari apa ya, paling penggunaan konsumsi bahan bakar sih. Kalau setahu gua kalau KTM Duke itu normal 1 liter 30 kilo ya. Kalau ini saya bisa, kalau Pulsar bisa 1 liter 35 kilo ya, nggak beda jauh. Mungkin ini juga gua rasa nggak 35 kilo juga sih, karena pengalaman pribadi gua mungkin motor ini 1 liter 32 kilo kali ya kalau di Jakarta ya, dengan pemakaian stop and go gitu. Kadang-kadang 130 bahkan. Di sini motor ini sudah dual disc brake. Jadi depan disc brake dan belakang juga disc brake. Remnya by Bre. By Bre itu anak perusahaannya Brembo. Jadi dia by Bre itu dulunya dipakai hanya di motor Bajaj. Jadi eksklusif Bajaj dapat part eksklusif dari Brembo dengan nama by Bre gitu. Tapi sekarang kayaknya by Bre sudah dipakai di motor-motor lain ya. Yang kayak misalkan Satria FU yang baru juga udah pakai by Bre kok, brakingnya, brake partsnya ya. Ini dia sudah sudah monoshock juga dengan nitrogen, dengan kombinasi bore and stroke 72 kali 49 mili itu dia ngasilin displacement 200 cc. Untuk impresinya tarikannya ya, ini menurut gua tarikannya oke, enak. Jadi dari RPM 3000 ke 6000 itu lumayan enak.
Cuman di 6.000 menuju 7.000 tuh agak flat, baru ntar 7.000 dia ngejambak lagi. Itu sih yang gue rasain. Coba ya. Nah, motor ini punya untuk 200 cc dia termasuk oke banget loh tarikannya. Dia untuk RPM bawah ke tengah lumayan berisi, tapi tengahnya agak flat. Nanti di RPM 7.000 baru tuh kayak kejambak lagi harinya. Jadi untuk daily riding dalam kota enak, dan kalau lo buat touring juga sepertinya enak nih. Di RPM tinggi soalnya oke nih. Dan ini rasanya handlingnya itu ringan, lumayan ringan ya, bukan ringan, masih lebih ringan Fiction menurut gue. Ini lumayan ringan dengan bobot 140 kiloan ya kalau nggak salah ya, sekitar 145 kilo nih bobotnya. Nah, itu buat gua motor ini kalau lagi jalan ditekuk-tekuk ringan, tapi kalau misalkan lagi bermacet-macetan gitu ya, atau lu lagi mau parkir di mana gitu, di mall atau di mana, atau mau keluar dari parkiran, itu susah karena motor ini berat gitu ya. Jadi berat dan tinggi karena seat height-nya itu 80 mm, berarti 80 cm. Jadi motor ini seat height-nya 80 cm dari pantat sampai tanah itu, dengan tinggi gue 163 cm. Ini buat gue kayak gue jinjit sih, kalau dua kaki jinjit, satu kaki napak, cuman dua kaki jinjit. Jadi agak menyulitkan kalau lo mau mundurin motornya, tuh sebel banget tuh. Kelemahannya apa ya? Kalau kelemahannya menurut gue yang kurang tadi sih terlalu tinggi ke tanah. Untuk ukuran orang Asia yang rata-rata 165 cm ya, ini kayaknya agak terlalu tinggi ya. Mungkin enak kalau untuk 170 cm ke atas. Suspensinya ini dia karakternya agak firm, agak keras, yang belakangnya apalagi ya. Jadi emang sepertinya diperuntukkan untuk kestabilan sih, bukan untuk kenyamanan juga. Terus koplingnya berat. Ini dibanding sama kopling motor laki lain yang berada di Indonesia, misalkan ya Yamaha R15, Yamaha Vision, itu ini kerasa jauh lebih berat sih. Fitur-fitur lainnya biasa ada engine start stop. Terus oh iya, ini mereka indikatornya udah illuminate, jadi nyala warna biru gitu. Jadi kalau malam tuh kelihatan nyala gitu. Biasanya tuh nih apa namanya, panel instrumen Bajaj itu emang banyak di kanibal untuk motor-motor lain. Misalkan kayak Yamaha NMAX bisa pakai ini, tapi kan memang perlu ada penyesuaian. Tapi banyak kok pemilik Yamaha NMAX yang pakai panel instrumen dari motor ini. Dia sudah AHU ya, sudah auto headlight on. Terus panel cluster speedometernya juga sudah gabungan antara digital dan analog. Takometernya analog. Terus indikator bensin, speedometer, takometer, trip meter dan lain-lain itu digital ya, sudah di panel digital. Di sini juga ada, di panelnya ini ada penunjuk trip AS12, jadi ada 2 trip. Lalu ada indikator shift light ya, shift light. Terus ada indikator untuk servis. Jadi kalau misalkan sudah waktu servis nih gitu, dia akan muncul icon seperti kunci pas gitu di sini. Selebihnya motor ini sudah radiator, sudah water cooled, cuman dia nggak dilengkapi indikator suhu ya. Jadi dia pakai lampu doang. Misalkan sudah terlalu panas, dia akan nyala lambang ya, icon untuk suhunya lah. Dia akan nunjukin kalau itu mesin udah panas nih, warna merah keluar gitu. Tangkinya juga bukan tangki besi, jadi ini kondom. Ini seperti Yamaha Bison, dia plastik. Jadi kalau mau buat pakai tank bag, dia nggak semua tank bag bisa masuk, jadi mesti pakai tank bag yang khusus. Jadi dia nggak nempel di sini, tapi akan ditali di komstir dan di bawah jok. Untuk handling
Kita coba aja handlingnya langsung. Handlingnya cukup akurat, cukup enak. Ya, handlingnya cukup stabil di lingkungan. Dan ini nih bawaannya apa ya, karena dia agak stangnya jepit cuman agak tinggi, jadi kayak feelnya gue antara di tengah-tengah motor sport sama motor touring gitu. Duduk enak, mau santai juga enak, cuman ini agak bongkok sih jatuhnya kalau mau buat touring ya. Mesti ganti ini mungkin yang pakai fat bar gitu. For my verdict, ini kesimpulan motornya yang paling menonjol adalah mesin yang menurut gua. Jadi untuk motor 200cc ini tarikannya enak banget. Teknologi juga sudah 3 busi. Dia on roadnya 24 juta. Cuman sekarang lagi di diskon loh. Jadi sekarang itu di diskonnya gede men, 15 juta men sekarang kalau cash tahun 2016 ini. Bagi yang pengen nyari motor laki kenceng, murah dan gede, ini apa ya, di kelas 200cc yang lumayan, maksudnya badannya lumayan gede lah gitu. Ini oke loh buat pilihannya. Sampai sini aja review dan riding impression buat Kawasaki Pulsar 200 NS. Like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian buat video gua. Terima kasih. Ciao.